Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama kami dalam acara Talkshow di HP. Dan kali ini pemirsa saya masih berada di daerah Desa Raja Wangi. Mohon maaf, Desa Raja Wangi terkait dengan momentum Pilkades yang akan berlangsung di tanggal 22 Mei mendatang. Dan ini juga momentum dengan bulan puasa nih pemirsa. Dan kali ini saya ingin mengenalkan ke pemirsa salah seorang calon Kepala Desa nomor urut 3 yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Pak Mumu Muhammad Fauzan SPD. Assalamualaikum Pak Mumu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Sudah siap ngobrol nih Pak Mumu? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pak Mumu, nomor 3? Iya, nomor 3. Baik. Ya, pemirsa, ini kita akan ngobrol banyak dengan Pak Mumu. Pak Mumu, kalau boleh bercerita sedikit, sebenarnya motivasi apa sih Pak yang mendorong Bapak nih untuk terjun ke Pilkades di Desa Raja Wangi ini Pak? Tentunya motivasi yang sangat mendalam itu sebagai pemangku kebijakan seorang kepala desa itu, ya di sana saya ingin ikut andil dalam hal berbagai macam kebijakan penting demi membangun desa bersama-sama dengan masyarakat supaya terciptanya Desa Raja Wangi yang baru. Itu visi misi saya, salah satunya adalah Raja Wangi baru. Baik, kalau sedikit nih Pak diceritakan, apa sih Pak yang Bapak lihat dari Desa Raja Wangi yang sekarang? Raja Wangi yang sekarang secara potensial, letak geografisnya itu banyak hal-hal yang mesti digali, karena sumber daya manusia Desa Raja Wangi itu mumpuni dalam berbagai bidang. Di sana kebijakan penting perlu. Maka dari itu motivasi tadi nyambung dengan yang pertama, ingin menggali berbagai macam potensi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam supaya bisa dikelola dengan sebaik mungkin. Baik, itu sekilas tentang apa yang harus dilakukan untuk Raja Wangi ya Pak Mumu ya. Nah ini kemudian saya akan kembali lagi dengan sesi kedua nih Pak Mumu, kita akan berbincang terkait dengan tadi yang Pak Mumu sampaikan, kita menggali visi misi Pak Mumu untuk pembangunan di Raja Wangi. Kita kembali sesaat lagi ya. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas terkait dengan visi misi dari calon nomor 3 untuk pembangunan Raja Wangi. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Talkshow di HP. Kalau ini saya masih bersama dengan Pak Mumu, calon nomor urut 3 nih pemirsa dalam Pilkades Raja Wangi untuk 22 Mei mendatang. Pak Mumu, kalau tadi kita sudah ngobrol banyak nih terkait dengan mungkin pandangan awal Pak Mumu nih ya. Nah ini sekarang yang saya pengen tanya ini Pak Mumu, poin-poin penting apa saja dalam visi misi Pak Mumu untuk pencalonan Pilkades ini? Ada 11 poin. Namun secara global poin-poin itu saya ambil poin yang paling utama, yaitu dalam hal bidang pelayanan kemasyarakatan atau dalam hal transparansi anggaran. Itu hal apapun itu saya penekanannya adalah musyawarah mufakat, di mana setiap keputusan atau misalkan dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan desa itu selalu melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga desa, organisasi desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu pengen atau ingin selalu diajak musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu poin utamanya ya Pak Mumu, salah satu dari visi misi Pak Mumu ya mungkin ya. Tapi Pak Mumu, kalau boleh cerita sedikit, ini kenapa sih Pak Mumu tertarik banget nih Pak Mumu untuk mengedepankan yang tadi nih ya, selain tadi yang apa, yang transparansi, pengawalan gitu, pengawasan? Ada sebuah keterangan wasyawirhum fil amr, ketika mufakat itu hasil musyawarah maka segala sesuatunya itu akan terrealisasi dengan maksimal, karena ini hasil rembungan bersama antar lembaga, antar tokoh yang terkait itu. Maka di sana pembangunan apapun, dalam hal apapun, dalam berbagai macam bidang apapun, ketika forum musyawarah mufakat itu jadi utama, maka insya Allah realisasinya akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Baik, Pak Mumu, kalau tadi udah berbicara tentang visi misi nih Pak Mumu, ya mungkin sedikit banyaknya tadi sudah dibahas.
Sebenarnya harapan Pak Mumu untuk masyarakat seperti apa ini mungkin? Harapan ke depan, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa, dalam hal ini kepala desa, itu tak akan lepas dari peran serta masyarakat. Dalam hal ini bisa keterwakilan dari mulai Bapak RT, Bapak RW, dusun, Pak Kadusnya, atau dari unsur lembaga, dari unsur organisasi desa, dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya ketika ada program, ada kegiatan yang nyangkut paut tentang hal desa, maka itu forum musyawarah yang paling diutamakan. Terima kasih. Baik, nanti kita sambung lagi nih Pak Mumu di sesi terakhir. Kita break lagi sejenak ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Talkshow di HP. Ya pemirsa, kembali lagi dengan Talkshow di HP. Kalau tadi kita sudah break di season 1-2 dan kita masih bersama Pak Mumu di Desa Rajawangi. Pak Mumu ini, kalau mungkin pemirsa ingin tahu juga, beliau adalah calon nomor urut 3 untuk Pilkades Desa Rajawangi. Pak Mumu, masih semangat ya? Semangat. Baik, Pak Mumu, Ya. untuk terkait dengan bisa dikatakan terobosan untuk pembangunan sendiri, atau mungkin terkait dengan visi misi nih ya, pastinya ada terobosan-terobosan baru untuk membangun Desa Rajawangi. Mungkin seperti apa ini? Terobosan ketika menjadi seorang pemimpin kepala desa itu sebenarnya janji pembangunan itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten itu sudah menyediakan anggaran untuk membangun. Tinggal bagaimana cara pemerintah desa amanah merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten itu secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat seluas-luasnya. Jadi di sana peran serta pemerintahan desa bagaimana mengelola amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten itu secara maksimal untuk kebutuhan dan maksimal rakyat yang merasakan gitu. Baik, dan kemudian nih Pak Mumu, kalau tadi juga dikaitkan dengan poin yang Pak Mumu sampaikan terkait dengan penegasan, kemudian pelaksanaan, perencanaan, pengawasan nih. Ini ada sumbangsinya nggak dengan yang tadi Pak Mumu sampaikan? Mungkin penegasan nih Pak Mumu, intinya penegasan untuk poin Pak Mumu untuk visi misinya, mungkin terkait dengan pengawalan atau penegasan mungkin. Sekali lagi, penegasan yang saya prioritaskan adalah ketika pembangunan di desa itu, prioritas saya adalah yang pertama adalah selalu melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan, pelaksanaannya sampai ke pengawasannya. Keterlibatan masyarakat itu menjadi prioritas. Karena apa? Menjadi pemimpin yang amanah menjalankan tugas dari pemerintah pusat sampai provinsi, kabupaten, itu akan sulit dilaksanakan ketika kita tidak amanah, kita itu ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Insya Allah amanah yang diemban, misalkan ketika saya menjadi pemimpin di Desa Rajawangi itu akan disalurkan semaksimal mungkin. Saya tidak ada kepentingan tertentu dengan pihak manapun ya, itu mungkin. Baik, mungkin yang terakhir Pak Mumu, ini ajakan buat masyarakat untuk turut serta dalam Pilkades sekarang ini Pak Mumu. Warga masyarakat Desa Rajawangi yang saya cintai, yang saya banggakan, menjadi pemimpin yang amanah itu adalah motivasi terbesar saya. Amanah menjalankan hak rakyat, ya, merealisasikan hak rakyat dari segi apapun, dari berbagai bidang apapun, baik itu bidang pemerintahan, bidang pembangunan infrastruktur, keagamaan, ekonomi, sosial, ya, olahraga,
itu prioritas saya adalah selalu melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan sampai ke pengawasan supaya hasil yang didapat itu maksimal untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Baik, Pak Mumu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang tadi disampaikan bisa menjadi informasi untuk masyarakat, menjadi pemahaman untuk masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih, dan semoga visi misi yang disampaikan bisa terrealisasi di Pilkades 22 Mei mendatang. Sukses buat Pak Mumu ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Pak Mumu Muhammad Fauzan SPDI. Beliau ini adalah calon Kepala Desa nomor urut 3 untuk Pilkades Desa Rajawangi Majalengka ya Bapak ya. Dan kami akhiri sampai di sini Talkshow di HP untuk edisi kali ini bersama Pak Mumu. Semoga yang disampaikan tadi bisa menjadi pemahaman dan juga pengetahuan penting serta wawasan bagi masyarakat di Desa Rajawangi dan sekitarnya untuk lebih cerdas dan lebih bisa dikatakan lebih kritis ya untuk memilih pemimpin desa agar memberikan yang terbaik dan membangun serta meningkatkan Desa Rajawangi menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa dan terima kasih.